Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun Anda mendengarkan materi ini. Jumpa lagi dengan kami kelompok 4, mata kuliah Psikologi Konsumen, Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang. Perkenankan kami untuk mempresentasikan hasil laporan kami yang bertajuk Pengaruh Strategi Promosi Terhadap Minat Beli Pengguna Shopee. Berikut adalah anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Alvina Halimatul Fadilah, Norma Anissa Cahyani, Siti Fadilah, Nisrina Rona Maulida, Javids Ade Rifai, dan Zaki Al-Ghifari. Selamat menyaksikan. Poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yang pertama adalah pendahuluan, di mana isinya adalah gambaran umum tentang e-commerce Shopee. Yang kedua ada metode penelitian, yang isinya jenis penelitian, sumber data, subjek penelitian, dan juga teknik pengumpulan data. Kemudian dilanjut dengan hasil dan pembahasan riset, di mana di dalamnya ada lingkungan dan perilaku konsumen, periklanan, promosi, strategi pemasaran, dan juga karakteristik pegawai, pembeli, dan penjual. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Shopee merupakan aplikasi pasar daring untuk jual beli dengan mudah dan cepat. Shopee menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk busana, elektronik, sampai produk untuk kebutuhan sehari-hari. Shopee mulai masuk dan beroperasi di Indonesia pada akhir Juni tahun 2015. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari Garena yang berbasis di Singapura. Shopee telah hadir di beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia. Pusat kantor Shopee beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 11410 Indonesia. Shopee Indonesia merupakan sistem layanan jual beli interaktif antara penjual dan pembeli melalui fitur live chat. Sementara untuk sistem pembayaran produk dapat melalui transfer bank, Indomaret, Alfamart, Kredivo, sampai kartu kredit. Selain itu, Shopee juga menyediakan layanan dompet elektronik yang bernama ShopeePay yang dapat menyimpan uang dari penggunanya. Serta ada pula layanan ShopeePayLater yang memungkinkan seorang pembeli itu melakukan angsuran pembayaran setelah produk diterima. Shopee Indonesia juga memiliki fitur Koin Shopee, berupa koin virtual yang bisa diperoleh dari hasil pembelian barang dengan sistem cashback, penilaian produk yang telah diterima, atau hadiah bermain permainan Shopee. Nantinya, koin Shopee ini dapat ditukar pada saat pembelian barang berikutnya berupa pemotongan harga sesuai jumlah koin. Garansi Shopee merupakan jaminan uang kembali apabila barang tidak sampai atau barang yang diterima rusak. Tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Shopee Indonesia bekerja sama dengan berbagai jasa logistik di Indonesia untuk membantu proses pengiriman barang, di antaranya seperti JNE, JNT, GoSend, GrabSend, SiCepat, Antareja, serta Pos Indonesia. Sementara untuk visi Shopee adalah untuk meningkatkan pengalaman belanja online masyarakat Indonesia. Adapun beberapa keunggulan yang dimiliki oleh Shopee, yaitu yang pertama, menjual barang dengan cukup cepat dapat dilakukan hanya dalam waktu 30 detik. Yang kedua, memiliki tampilan yang sederhana dan dapat dengan mudah digunakan walaupun oleh pengguna baru. Kemudian, menawarkan fitur chatting dengan penjual sehingga dengan mudah bisa langsung bertransaksi atau tawar-menawar. Selanjutnya, memiliki fitur tawar yang memungkinkan pembeli untuk menawar harga yang sudah ditetapkan oleh penjual. Yang terakhir, Shopee mengintegrasikan fitur media sosial mencakup fungsi hashtag yang memungkinkan pengguna mencari barang atau produk yang sedang populer atau untuk mengikuti tren produk terbaru dengan mudah. Kemudian kita beralih ke metode penelitian.
Yang pertama ada jenis penelitian. Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dengan cara mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah suatu penelitian lapangan yang mana peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang yang menjadi subjek penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan wawancara kepada pihak pegawai Shopee mengenai aplikasi Shopee serta para penggunanya. Yang kedua, sumber data. Sumber data adalah sumber dari mana data akan digali, baik primer maupun sekunder. Sumber primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi, atau alat lainnya. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan customer service Shopee serta hasil wawancara dengan pengguna berkaitan dengan pengaruh promosi yang dilakukan Shopee. Sementara sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data melalui buku-buku, dokumen, dan juga literatur pendukung lainnya. Yang ketiga ada subjek penelitian. Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti, yakni subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Penentuan subjek penelitian didasarkan pada kebutuhan penelitian yang dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan peneliti. Narasumber yang penting dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang customer service Shopee, 2 orang penjual atau pemilik toko di Shopee, serta 2 orang pembeli atau konsumen Shopee. Kemudian yang keempat, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu cara untuk melakukan pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan pihak Shopee sebagai pemberi promo yang sudah tidak diragukan lagi. Dalam hal ini kami menghubungi customer service Shopee dan tentunya 2 orang penjual di aplikasi Shopee serta 2 orang pembeli yang memakai promo yang ada di dalam aplikasi Shopee. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke hasil riset. Di dalamnya, kami akan menjabarkan tentang lingkungan dan perilaku konsumen, periklanan, promosi, strategi pemasaran, serta karakteristik pegawai, penjual, dan pembeli, tentunya berkaitan dengan Shopee. Kami ucapkan selamat memperhatikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan perilaku konsumen Shopee. Yang pertama adalah lingkungan. Dalam menjalankan bisnisnya, Shopee berpegang pada sejumlah nilai-nilai perusahaan yang menjadi dasar operasional perusahaan dan pelayanan bagi pengguna. Di antaranya, terdapat beberapa nilai perusahaan yang berkaitan secara langsung dengan karyawan, yaitu yang pertama, Shopee memberdayakan sesama. Shopee senantiasa berupaya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki karyawannya. Shopee mendukung karyawannya untuk bertukar pikiran dan terbuka terhadap perubahan. Hal ini yang mendorong Shopee untuk melaksanakan berbagai pelatihan bagi karyawan secara bertahap. Yang kedua, Shopee adalah refleksi dari penggunanya. Shopee mendorong karyawannya untuk merasakan pengalaman serupa dengan pengguna, guna menghadirkan pengalaman berbelanja online melalui ponsel yang lebih personal dan nyaman bagi mereka. Karenanya, Shopee juga ingin karyawan memiliki waktu yang menyenangkan di lingkungan kerja. Salah satunya acara yang secara rutin dilaksanakan adalah program Orange Week yang berbulan, di mana seluruh karyawan berkumpul dan mengikuti aktivitas yang menyenangkan
ketiga, Shopee memiliki banyak akal. Shopee mengajak seluruh karyawan untuk berpikir kreatif dan tidak pernah menyerah saat menghadapi kesulitan. Bagi karyawan, hal ini dapat dilatih dengan berdiskusi dan mengikuti pelatihan terkait creative thinking dan problem solving yang dilaksanakan oleh Shopee. Yang terakhir, Shopee bersifat terbuka. Shopee berupaya untuk bersikap jujur dan transparan dalam menjalankan bisnisnya. Dengan bersikap transparan, para karyawan dapat secara konsisten mengevaluasi dan mengembangkan diri mereka. Shopee pun memberikan peluang diskusi secara terbuka bagi seluruh karyawan melalui sesi evaluasi khusus dengan supervisor ataupun kesempatan untuk bergabung dengan divisi kerja lain yang sesuai dengan minat dan bakat karyawan. Selanjutnya adalah perilaku konsumen. Pemasar atau produsen yang mengerti perilaku konsumennya akan mampu memperkirakan bagaimana kecenderungan konsumen untuk bereaksi terhadap informasi yang diterimanya, sehingga pemasar atau produsen dapat menyusun strategi pemasaran yang sesuai. Kemudian, perilaku konsumen merupakan proses yang dinamis yang mencakup perilaku konsumen individual, kelompok, dan anggota masyarakat yang secara terus-menerus mengalami perubahan. Lalu, analisis perilaku konsumen terhadap pembelian produk Shopee. Yang pertama adalah problem recognition atau pengenalan masalah. Dalam proses ini, perilaku konsumen di Shopee memilih produk atau jasa yang diinginkan terlebih dahulu, lalu memasukkan ke keranjang, dan selanjutnya melakukan proses check-out atau pembayaran. Yang kedua adalah information search atau pencarian informasi. Dalam proses ini, perilaku konsumen di Shopee melakukan pencarian informasi. Sebagian besar dari informan mendapatkan informasi atas rekomendasi dari kerabat atau melihat secara langsung dengan membaca dan memahami dahulu melalui deskripsi, ulasan, dan komentar dari produk yang diinginkan. Yang ketiga adalah evaluation of alternative atau evaluasi alternatif. Dalam proses ini, perilaku konsumen di Shopee dapat melihat ulasan produk ataupun toko melalui penilaian dan komentar yang telah diberikan oleh pembeli sebelumnya. Dengan melihat deskripsi, ulasan, dan komentar suatu produk, nantinya pembeli akan memiliki niat untuk melakukan pembelian. Yang keempat adalah purchase decision atau keputusan pembeli. Dalam proses ini, perilaku konsumen di Shopee mengenai keputusan pembelian diakibatkan oleh informasi atau pengalaman yang berkaitan dengan produk yang akan dibeli. Oleh karena itu, proses pembelian dan evaluasi produk akan dilakukan dengan cepat. Yang terakhir adalah post-purchase behavior atau perilaku pasca pembelian. Dalam proses ini, perilaku konsumen yang ada di Shopee akan memberikan penilaian atau evaluasi berdasarkan kejujuran atas kepuasan yang telah diterima pembeli. Berikut merupakan daftar pertanyaan lingkungan dan perilaku konsumen yang akan ditujukan kepada subjek, yakni penjual dan pembeli. Untuk penjual atau pemasar, yang pertama, mengapa Anda memilih menjual produk di Shopee? Kemudian, menurut Anda, apa kelebihan menjual produk di Shopee dibandingkan dengan platform lainnya? Yang ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai fitur yang ada di Shopee sebagai penjual? Yang keempat, bagaimana pendapat Anda mengenai sistem pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee untuk menunjang proses penjual di Shopee? Untuk pembeli, yang pertama, apa alasan Anda kenapa membeli produk dari Shopee? Kemudian, menurut Anda, apa kelebihan membeli produk di Shopee dibandingkan dengan platform lainnya? Lalu, bagaimana pendapat Anda mengenai fitur yang terdapat di Shopee? Dan yang terakhir, bagaimana pendapat Anda mengenai sistem pembayaran atau transaksi yang disediakan oleh Shopee? Selanjutnya adalah periklanan.
Dalam periklanan, Shopee menunjuk public figure terkenal atau yang sedang viral kala itu sebagai model iklan atau brand ambassador, baik di televisi maupun media sosial, karena media sosial merupakan media promosi yang efektif untuk menarik konsumen terutama pada kalangan muda. Shopee sendiri menggunakan beberapa media seperti televisi, aplikasi, YouTube, Instagram, Spotify, dan internet marketing. Iklan Shopee di televisi. Shopee biasanya menggunakan brand ambassador seperti Blackpink, iklan yang menggunakan slang atau juga Via Valen. Nah, berbagai televisi swasta di Indonesia seperti Trans TV, RCTI, RTV, MNC TV, Indosiar, TV One, Antv, Trans 7, JTV, Net TV, dan SCTV menayangkan iklan tersebut. Shopee juga menggunakan iklan dalam aplikasi. Ada berbagai macam fasilitas yang dimiliki pihak Shopee seperti garansi harga termurah, pulsa dan paket data, gratis ongkir, reward coin Shopee, grup hemat, kreasi Nusantara, voucher toko, dan promo bank, serta semua promo lainnya. Lalu, iklan Shopee di YouTube. Terdapat berbagai macam video yang dapat diunggah ke situs YouTube, seperti misalnya video klip musik dari musisi tertentu, film pendek, film televisi, trailer film, video edukasi, video blog milik para vlogger, video tutorial berbagai macam aktivitas, dan masih banyak lagi. Nah, iklan selalu muncul sebelum video di YouTube. Iklan Shopee kerap hadir sebelum video YouTube itu muncul. Dalam iklan Shopee di Instagram, biasanya Shopee membagikan foto-foto yang dapat dilihat para followersnya, sehingga memunculkan niat membeli produk dari Shopee. Iklan Shopee masuk pada aplikasi musik streaming seperti Spotify dengan gambar dan lagunya yang hanya berputar beberapa detik. Lagu atau iklan tersebut masuk di tengah-tengah musik diputar. Setelah iklan tersebut lewat, lagu yang selanjutnya akan secara otomatis terputar. Internet marketing dalam penyebaran iklan Shopee. Dengan menggunakan internet, informasi dapat dijangkau dimanapun dan kapan saja tanpa terbatas waktu, juga biayanya relatif terjangkau. Iklan Shopee menggunakan pemasaran internet atau internet marketing agar iklannya bisa dijangkau oleh audiens di mana saja. Hasil wawancara kami dengan narasumber, yaitu pengguna atau pembeli pada aplikasi Shopee, tingginya intensitas dan frekuensi iklan Shopee berpotensi mempengaruhi khalayak. Semakin tinggi khalayak menerima iklan Shopee, maka semakin tinggi pula minat untuk bertransaksi secara online di Shopee. Dengan adanya iklan Shopee, pembeli selalu tergiur berbelanja di Shopee karena promonya seperti cashback, gratis ongkir, voucher toko, dan masih banyak lainnya. Oke, materi yang selanjutnya adalah promosi. Aplikasi e-commerce Shopee banyak melakukan promosi untuk menarik konsumen dan kemudahan belanja online dalam melakukan transaksi, serta kepercayaan yang diberikan oleh Shopee terhadap konsumen menjadikan konsumen lebih sering belanja tanpa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, bentuk promosi yang dilakukan oleh Shopee kepada para penggunanya antara lain ada voucher gratis ongkir, flash sale, goyang Shopee, dan promo deals di sekitarmu. Nah, untuk voucher gratis ongkir sendiri itu biasanya tersedia ketika memasuki bulan baru. Biasanya akan tersedia banyak sekali voucher gratis ongkir, mulai dari voucher gratis ongkir dengan minimal belanja Rp0, voucher gratis ongkir dengan minimal belanja Rp30.000, dan voucher gratis ongkir minimal belanja Rp120.000. Nah, setiap voucher tersebut memiliki potongan biaya ongkir yang berbeda-beda. Ada yang mendapat potongannya Rp10.000 atau bahkan Rp20.000. Tidak jarang juga akan ada promo flash voucher, yaitu promo dari Shopee untuk mendapatkan voucher dengan mengklaim voucher potongan gratis ongkir, tapi hanya ketika ada event tertentu dan pada jam-jam tertentu.
Nah, promo yang selanjutnya atau yang kedua adalah flash sale. Flash sale adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan harga termurah yang dalam mendapatkannya itu hanya ada di jam-jam tertentu yang telah ditentukan oleh Shopee. Promo yang ketiga adalah goyang Shopee, yaitu promosi memainkan Shopee dengan menggoyangkan gadget untuk mendapatkan koin, yang sering sekali dilakukan pada jam 4 sore dan 9 malam. Dan yang terakhir adalah promo deal sekitarmu, yaitu promosi memperebutkan voucher untuk mendapatkan berbagai macam voucher agar bisa ditukarkan baik di mall, restoran, ataupun supermarket, biasanya Indomart, untuk mendapatkan harga murah dan mendapatkan diskon dari voucher tersebut. Kemudian, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, yaitu data dari narasumber kami, Customer Service Shopee, apabila sedang puncak tanggal promo spesial di Shopee, dia mengaku tingkat kesibukan karyawan pasti meningkat berkali lipat, di mana acara spesial promo tersebut terkenal dengan banyaknya promosi berupa voucher gratis ongkos kirim. Contohnya layanan live chat, yang pada hari biasa hanya sekitar 150-200 chat setiap harinya. Namun ketika sedang ada event puncak promosi bisa mencapai 600 chat dalam sehari. Sangat terlihat signifikan perbedaan suasana kesibukan kantor ketika sedang ada event-event tertentu seperti itu. Nah, aktivitas daya minat beli konsumen pun sangat meningkat pesat. Bahkan pernah ketika ada event promosi 12.12 birthday sale, server pusat Shopee mengalami gangguan karena saking banyaknya pengguna yang mengakses. Profesionalitas kerja sebisa mungkin sangat dibutuhkan secara maksimal agar tetap sabar dalam melayani konsumen dan tidak melampiaskan emosi kepada rekan kerja yang lainnya. Baik teman-teman, materi yang selanjutnya adalah mengenai strategi pemasaran Shopee. Nah, strategi pemasaran yang digunakan Shopee adalah dengan mengedepankan kebutuhan dari sang konsumen, khususnya mengenai update terkini dari penjual yang kamu ikuti, sekaligus dari pengguna favorit. Adapun strategi pemasaran Shopee sebagai berikut. Yang pertama, mulai dari mendaftarkan produk dan mulai berjualan hanya dalam 30 detik, serta dalam meningkatkan popularitas produk, bisa ikut dalam kampanye dan promosi dari Shopee. Yang kedua, ada juga Shopee Seller Center untuk mengorganisir produk, melacak pengiriman, mengatur pesanan, dan mengukur performa toko. Yang ketiga, ada Shopee menggunakan brand ambassador yang digunakan untuk mengiklankan untuk meningkatkan brand equity. Yang selanjutnya adalah Shopee menggunakan tagline gratis ongkir, kata yang sangat mudah diingat oleh pelanggan. Jika pelanggan mendengar kata gratis ongkir, maka pelanggan akan berpikir itu adalah Shopee. Namun, situs belanja online selain Shopee seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada juga menerapkan gratis ongkos kirim meskipun tidak menjadi tagline. Lalu yang selanjutnya ada strategi dengan logo yang menarik dan unik. Ini tuh sebagai strategi media penyampaian informasi yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, dengan logo, masyarakat dapat mengenali dengan baik pada pasaran tersebut melalui visualnya. Shopee memiliki logo yang menarik dengan bergambarkan tas belanja yang menandakan bahwa Shopee merupakan aplikasi untuk belanja secara online. Warna orange sebagai dasar yang digunakan dapat menambah antusias. Yang selanjutnya ada Shopee juga menggunakan fitur online consumer review, merupakan review konsumen yang sudah pernah membeli produk di toko online, sehingga konsumen lain dapat mengetahui informasi mengenai produk yang akan dibeli atau yang diinginkan. Yang terakhir ada Shopee menggunakan fitur live chat, yaitu yang menjadikan berbeda dengan perusahaan belanja online lainnya. Lewat fitur live chat ini, pembeli bisa langsung berbicara dengan penjual untuk bisa nego barang yang hendak dibeli.
Untuk sisi keamanan transaksi, Shopee menjamin dengan sistem garansi Shopee untuk menyelesaikan masalah yang dibaca lebih lanjut melalui halaman Frequently Asked Questions. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Shopee memiliki strategi pemasaran yang terencana dan banyak. Hal tersebut dilakukan oleh Shopee agar dapat mencapai target pasaran yang dituju dan mampu bersaing. Pembahasan yang selanjutnya adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang digunakan oleh Shopee adalah dengan mengedepankan kebutuhan dari sang konsumen, khususnya mengenai update terkini dari penjual yang kamu ikuti, sekaligus dari pengguna favorit kamu. Bisa cek rating dan review toko-toko yang ada dan temukan penjual yang terpercaya dengan mudah. Shopee selalu mengutamakan keamanan transaksi untuk para konsumennya. Dan dengan menggunakan garansi Shopee, kamu akan mendapatkan uangmu kembali jika kamu tidak menerima pesanan dengan baik. Ada juga fitur hashtag yang dapat membantu kamu untuk menemukan tren produk terkini. Jelajah di berbagai kategori produk seperti pakaian wanita, kosmetik, perawatan dan kecantikan, handphone dan aksesoris, tas, perlengkapan rumah, perlengkapan bayi dan anak, fashion muslim, sepatu wanita, elektronik rumah, makanan dan minuman, komputer dan aksesoris fashion, jam tangan, hobi dan mainan, pakaian pria, sepatu pria, perlengkapan olahraga, fotografi, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pegawai, penjual, dan pembeli. Yang pertama ada pegawai. Shopee merupakan perusahaan yang diminati di kalangan talenta muda Indonesia. Karena karyawan Shopee yang rata-rata sebaya, kolaborasi yang baik antar karyawan dan mampu bekerja secara teamwork dengan konsep shared open space yang mendorong terjadinya diskusi bagi seluruh divisi. Dalam wawancara yang telah kami lakukan dengan karyawan Shopee sendiri, sejumlah karyawan mengakui Shopee sangat peduli pada karyawannya, baik dari segi kualitas, keamanan, kenyamanan, kesehatan, dan sosial. Antusiasme publik eksternal terlihat dari peningkatan pendaftar pegawai Shopee. Di samping itu, Shopee cukup berhasil membangun citranya sebagai perusahaan startup multinasional yang bonafit. Pada dimensi exciting work to feel passionate, pemasaran internal Shopee menitik beratkan kepada pengemasan yang menarik dan kebanggaan bekerja di Shopee yang sesuai dengan nilai-nilai Shopee itu sendiri. Internal marketing dilakukan terkait dengan budaya organisasi yang akan berdampak pada kinerja perusahaan, loyalitas karyawan, dan tingkat turnover. External marketing dilakukan agar publik melihat bahwa Shopee merupakan perusahaan yang menarik, perusahaan startup yang memiliki banyak acara yang bertujuan mendekatkan diri dengan publik. Contohnya kayak semisal ketika mereka ngadain itu acara di TV, biasanya kan mayoritas TV swasta di Indonesia itu pasti nyarin Shopee. Hasil penelitian yang kami temukan bahwa program-program tersebut dilakukan oleh beberapa departemen di dalam Shopee, sehingga kerjasama dan koordinasi solid antar tim. Hasil yang didapat dari narasumber baik internal maupun eksternal dapat ditarik kesimpulan bahwa program-program employer branding di Shopee tidak hanya untuk menarik karyawan potensial dan menjaga karyawan sebagai aset perusahaan, tetapi juga berpengaruh pada image Shopee di mata publik eksternal maupun internal. Baik, yang kedua ada karakteristik penjual. Karakteristik penjual di Shopee tentu berbeda. Ada yang memang penjual tersebut sangat ramah, ada pula yang tegas terhadap pembeli. Ada tipe penjual ramah, ada pula tipe penjual yang stay cool. Jadi, tahapan-tahapan produsen dalam menentukan minat beli atau menentukan dorongan konsumen dalam melakukan pembelian terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dapat kita lihat dari konsep yang dikembangkan oleh Kotler.
yaitu yang pertama ada attention. Tahap ini merupakan tahap awal dalam menilai suatu produk atau jasa sesuai dengan kebutuhan calon pelanggan. Selain itu, calon pelanggan juga mempelajari produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang kedua ada interest. Dalam tahap ini, calon pelanggan mulai tertarik untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Setelah mendapatkan informasi yang lebih terperinci mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu desire. Calon pelanggan mulai memikirkan serta berdiskusi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Karena hasrat dan keinginan untuk membeli mulai timbul, tahap ini ditandai dengan munculnya minat yang kuat dari calon pelanggan untuk membeli dan mencoba produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu yang terakhir ada action. Pada tahap ini, calon pelanggan telah mempunyai kemantapan yang tinggi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu selanjutnya ada karakteristik pembeli di Shopee. Minat beli memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti semakin tinggi minat beli pelanggan, maka akan semakin tinggi juga keputusan pembelian konsumen. Kepercayaan positif tentu sangat dapat mempengaruhi perilaku minat konsumen dalam berbelanja online. Menurut Kotler and Keller, indikator dari proses keputusan pembelian konsumen dapat dilihat dari beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Proses pembelian dimulai saat pembeli mengenali sebuah masalah atau kebutuhan. Pembeli merasakan perbedaan antara keadaan aktualnya dengan keadaan yang diinginkannya. Lalu yang kedua, pencarian informasi. Seseorang yang tergerak oleh stimulus akan berusaha mencari lebih banyak informasi yang terlibat dalam pencarian akan kebutuhan. Pencarian informasi merupakan aktivitas termotivasi dari pengetahuan yang tersimpan dalam ingatan dan perolehan informasi dari lingkungan. Lalu yang ketiga, evaluasi alternatif. Evaluasi alternatif merupakan proses di mana suatu alternatif pilihan disesuaikan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Lalu yang keempat, keputusan membeli. Keputusan untuk membeli di sini merupakan proses dalam pembelian yang nyata. Jadi setelah tahap-tahap yang tadi dilakukan, maka konsumen harus mengambil keputusan apakah ingin membeli atau tidak. Konsumen mungkin juga akan membentuk suatu maksud membeli dan cenderung membeli merek yang disukainya. Lalu yang kelima ada perilaku pasca pembelian. Setelah pembelian produk terjadi, konsumen akan mengalami suatu tingkat kepuasan atau ketidakpuasan. Nah, kepuasan atau ketidakpuasan pembeli terhadap produk akan mempengaruhi tingkah laku berikutnya. Konsumen yang merasa puas akan memperlihatkan peluang membeli yang lebih tinggi dalam kesempatan berikutnya. Lalu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari narasumber, karakteristik pembeli di Shopee sangatlah beragam. Yang pertama ada tipe pengincar. Tipe pembeli ini biasanya sering menyimpan barang di dalam keranjang belanja karena mereka sudah mengincar barang tersebut. Tapi uniknya, mereka bisa menyimpan barang tersebut dalam keranjang hingga lebih dari 7 hari. Nampaknya mereka menggunakan keranjang sebagai bookmark atau daftar keinginan favorit dan melakukan pembelian setelah gajian. Lalu yang kedua, tipe tukang promo. Tipe pembeli ini gencar untuk mencari diskon dan baru membeli barang jika sedang ada promo yang berlangsung saja. Mereka juga sering mencari kode voucher untuk mendapatkan potongan harga spesial. Lalu yang ketiga ada tipe gerak cepat atau garcep. Tipe gerak cepat ini biasanya sudah tahu barang apa yang mereka incar. Mereka bahkan tidak butuh waktu lama dan memasukkan barang ke keranjang hingga proses pembayaran. UI milik Shopee secara spesifik diciptakan untuk ponsel yang membantu menghadirkan pengalaman berbelanja online melalui ponsel lebih cepat dan sangat intuitif. Pengguna dapat menjual atau membeli produk dalam waktu kurang dari 30 detik kapanpun dan dimanapun. Baik, berikut ini adalah daftar pertanyaan karakteristik kepada pegawai, penjual, dan pembeli. Pertanyaan
pertama untuk pegawai. Bagaimana kesan pertama saat bekerja di sana? Lalu pertanyaan kedua, bagaimana sikap rekan kerja di perusahaan? Seperti apa bentuk kerjasamanya? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana sikap atasan serta bawahan terhadap Anda? Lalu pertanyaan kepada penjual. Pertanyaan pertama, bagaimana karakteristik pembeli yang baik menurut Anda? Lalu pertanyaan kedua, karakteristik pembeli yang seperti apa saja yang telah ditemui selama berjualan? Lalu pertanyaan ketiga, rentang usia berapa para pembeli yang berkunjung ke toko Anda? Lalu selanjutnya pertanyaan kepada pembeli. Pertanyaan pertama, karakteristik penjual seperti apa yang memuaskan dalam pelayanannya? Lalu pertanyaan kedua, apakah Anda pernah mendapatkan pelayanan yang tidak menyenangkan? Bisa diceritakan. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat diperoleh adalah minat beli memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hal ini berarti semakin tinggi minat beli pelanggan, maka akan semakin tinggi juga keputusan pembelian konsumen. Kepercayaan positif tentu sangat dapat mempengaruhi perilaku minat konsumen dalam berbelanja online. Karena mereka percaya dan yakin bahwa penjual yang dapat melakukan bisnisnya dengan benar atau bahwa ia dapat dipercaya dengan mengirimkan konsumen produk yang telah ia beli telah sesuai dengan harapan mereka, akan dapat meningkatkan minat beli secara terus-menerus. Baik, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.